Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tutorial tentang yang pertama menyamarkan Trojan menggunakan Swaycraft dan membuatnya tidak terdeteksi di berbagai program antivirus. Dan yang kedua ada memantau koneksi TCP/IP menggunakan CloudPort. Sebelum masuk ke tutorial, sebelumnya perkenalkan saya sendiri Muhammad Iqbal Rifai, terus ada Permana Bangun Pangestu, ada Triyono, dan ada Alfredo. Oke, langsung ke topik pembahasan yang pertama, menyamarkan Trojan menggunakan Swaycraft agar tidak terdeteksi di berbagai program antivirus. Saat ini ada banyak program perangkat lunak antivirus yang dikonfigurasikan untuk mendeteksi malware seperti Trojan, virus, dan worm. Meskipun spesialis keamanan terus memperbarui definisi virus, peretas selalu mencoba menghindar atau melewati mereka dengan beberapa cara atau cara lain. Salah satu metode yang digunakan untuk melewati antivirus salah satunya adalah FI dengan crypt. File berbahaya menggunakan crypter yang sepenuhnya tidak terdeteksi. Mengenkripsi file-file memungkinkan peretas mencapai tujuan mereka dan demikian mengambil penuh komputer target. Dan untuk tujuan percobaan ini yaitu kita dapat memahami cara menyandingkan Trojan dan membuatnya tidak terdeteksi sebagian atau seluruhnya. Apa saja yang harus dibutuhkan? Yang harus dibutuhkan yaitu yang pertama ada Swaycraft, komputer Windows 10 di virtual untuk sebagai attacker, dan ada browser web, terus ada Trojan tentunya, dan itu. Dan Crypter sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyembunyikan virus, keylogger atau alat apapun dari antivirus agar tidak terdeteksi dan dihapus oleh antivirus. Oke, langsung saja untuk langkah pertama, menyamarkan Trojan menggunakan Swaycraft dan membuatnya tidak terdeteksi di berbagai program antivirus. Langkah awalnya kita builder Trojan terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi NGRAD. Kita buka NGRAD terlebih dahulu. Langsung klik aja. Nah, ini kita udah masuk NGRAD. Kita untuk portnya default aja, kita langsung klik start aja. Setelah itu kita ke builder. Nah, kita di sini setting Trojannya. Kita kasih nama test.x. Setelah itu copy itu ininya, terpastikan checklist dan registrasi startupnya. Setelah itu klik build. Pilih lokasi penyimpanannya dan jangan lupa name filenya. Klik save. Nah, jika berhasil akan muncul pop-up down seperti ini. Kita oke aja. Oke, langkah selanjutnya kita mulai menggunakan virus total pada Windows 10 ya untuk attacker. Kita buka virus total stellar.com. Nah, ini
home page-nya virus total. Kita setelah itu klik choose file untuk memasukkan file virus yang kita udah build tadi. Tes. Nah, tes ini kita klik terus open. So confirm. Tunggu visual upload. Ini sedang deteksi. aplikasi software antivirus. Ada Baidu, ada lain. Nah, di sini ada 57 program antivirus yang mendeteksi ini virus. Setelah itu cari file Wyzeriptor. Nah, ini kita double klik aja atau klik open. Nah, setelah itu muncul GUI subscribernya. Kita pilih yang di bawah file ini. Lalu muncul kotak jawab seperti ini. Kita arahkan ke file test.x. Nah, ini kita open aja. Setelah itu optionnya ini yang kita checklist ada startup, terus mutex, dan disable USC, lalu klik encrypt. Nah, setelah itu muncul kotak save. Kita langsung aja save. Cari tempat file yang kita gampang atau kita klik save. Setelah enkripsi ini selesai, kita klik close aja. Setelah itu jalankan browser web dan masukkan URL virus total. Kita buka virus total lagi. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya saya serahkan kepada Permana Bangun yang akan menjelaskan. Silakan Permana Bangun. Atau teman-teman saya persilakan. Baik, terima kasih Muhammad Iqbal Riwai. Saya akan melanjutkan presentasi. Tadi kita udah sampai di step yang dimana kita kita mengkripter sebuah trojan. Oke, selanjutnya kita buka virus total, kemudian kita pilih file. Oke. Kemudian kita crypted filenya, kemudian kita open. Confirm, upload.
Baik, ini sudah selesai ya. Bisa kita lihat dan kita bisa bandingkan di dalam analisa di sebelumnya bahwa di sini 57 dari 70 antivirus ya mendeteksi adanya sebuah virus atau sebuah trojan. Kemudian setelah kita pakai cryptor tadi, nah di sini 42 dari 70 antivirus terdeteksi. Artinya bahwa dengan menggunakan sebuah tool tadi di sini kita bisa menyamarkan suatu trojan gitu. Jadi antivirus yang mendeteksi di virus total ini tidak banyak. Oke, I am not robot nih. Kemudian kita masuk ke Windows 10-nya ini. Kita coba jalankan ini crypted filenya. Oke, kita buka tools, kemudian tadi kita simpan di malware threads, kemudian trojan type, remote atau ngred. Oke, ini crypted file. Kita copy, kemudian kita paste di desktop. Oke, ini lalu kita buka ngred-nya, masih aktif. Kemudian kita double klik crypted filenya. Kita tunggu apakah bisa dideteksi atau tidak. Oke, di sini udah ada sebuah mesin yang terdeteksi, yaitu ada IP-nya ya, IP-nya 192.168.100.7, kemudian desktop, lalu usernya tahu ya. Kemudian di sini ada Windows 10 ya. Kita pastikan apakah benar ini atau tidak. Kita bisa ceknya dengan menggunakan sebuah kita bisa mengecek IP-nya di Windows-nya. Oke, kita bisa lihat di sini IP-nya ya 192.168.100.7 di IP Windows ini. Lalu di sini juga IP-nya 192.168.100.7, artinya benar bahwa di sini file tadi bisa dideteksi masih bisa berjalan di ngred-nya. Nah, sampai sini kita tinggal melakukan aksi ya. Misalnya kita bisa lihat file manager, kemudian proses, ya. Kemudian masih banyak lagi yang kita bisa lakukan di sini. Oke, itu salah satu cara ya untuk menyamarkan sebuah trojan sehingga tidak begitu banyak dideteksi oleh berbagai antivirus di virus total ini. Untuk selanjutnya di lab 12 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Triyono. Oke, waktu dan tempat silakan, Triyono. Oke, terima kasih Saudara Permana Bangun Pangestu atas waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan lab selanjutnya, yaitu lab 12 yang berjudul Monitoring TCP atau IP Connection Using the Ports, yang artinya itu memantau koneksi TCP atau IP menggunakan arus. Ini ada sedikit penjelasannya. Lab 12 ini mendemonstrasikan cara menganalisis proses berbahaya yang menjalankan mesin yang menggunakan arus. Di sini kita pertama-tama akan membuat server menggunakan JRED, lalu menjalankan server ini dari komputer lain. Nanti kita akan menjalankan aplikasi mata uang pada mesin itu dan menemukan bahwa proses yang terkait dengan server sedang berjalan di atasnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pertama yang harus dilakukan. Langkah pertama, kita masuk ke folder tempat penyimpanan ngred-nya. Kemudian kita buka ngred-nya.
pada saat membangun sebuah server, kita tetapkan nama server sebagai torajan.exe untuk tujuan demonstrasi. Kemudian di sini kita ubah dulu torajan.exe name-nya. Kemudian yang dicentang itu bagian registry startup. Nah, itu sudah. Kemudian di lab ini sudah tersimpan dengan nama torajan.exe. Nah, kita masuk penyimpanan dulu dengan nama torajan.exe. Nah, di sini sudah ada tanda berhasil ya. Kita oke saja. Kemudian di sini sudah tampil dengan nama torajan.exe yang kita buat tadi. Sekarang tempatkan file torajan.exe ini ke folder tempat penyimpanan jiratnya. Setelah itu, kita mulai beralih ke mesin Windows Server 2016. Lalu navigasikan ke folder penyimpanan jeratnya dan klik 2 kali pada torajan.exe tadi ya. Kemudian kita di sini sudah mulai masuk mengamati bahwa koneksi telah dibuat. Sebentar, kita akan double klik dulu bagian penyimpanan jeratnya. Kita masih mencari di dalam foldernya. Pada bagian jeratnya kita klik 2 kali ya. Pada torajannya, .exe-nya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk untuk mengamati bahwa koneksi telah dibuat oleh klien yang berjalan pada mesin Windows 10. Sekarang mari kita analisis proses ini di Windows Server 2016 menggunakan Ports. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfredo Silalahi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih buat Triano. Di sini saya akan melanjutkannya. Kemudian kita beralih ke Windows Server 2016 dan arahkan ke modul 7 ancaman malware. Kemudian kita klik 2 kali pada support.exe. Setelah kita klik 2 kali pada support.exe, maka akan muncul seperti tampilan pada layar berikut. Nah, setelah window current muncul dan menampilkan daftar port TCP, IP, dan UDP yang saat ini dibuka di mesin. Di sini kita dapat mengamati proses trojan.exe yang berjalan di mekanik, seperti yang ditunjukkan pada layar berikut. Nah, terbukti dari hasil layar bahwa proses terhubung ke mesin pada port 552. Kemudian kita dapat melihat properti di proses dengan mengklik kanan pada proses tersebut. Dan klik properti di menu konteks. Selanjutnya, jendela properti muncul menampilkan informasi yang terkait dengan proses, seperti nama proses, ID proses, address jarak jauh, jalur proses, nama host, dan sebagainya. Seperti layar berikut.
Setelah kita selesai memeriksa properti yang terkait dengan proses tersebut, kita bisa kembali klik OK. Selanjutnya, karena Trojan X adalah proses berbahaya, kita dapat mengakhiri proses dengan klik kanan padanya dan memilih proses mematikan port yang dipilih di menu konteks. Kita bisa klik yes. Selanjutnya, sebagai alternatif, kita bahkan dapat memilih menutup koneksi TCP yang dipilih, sehingga port ditutup dan penyerang tidak akan pernah bisa terhubung melalui port, kecuali kita yang membukanya. Kemudian kita bisa membuka kotak dialog CardPorts. Kemudian kita bisa klik yes untuk menutup koneksi. Kemudian dengan cara ini, kita dapat menganalisis port, membuka mesin, dan menganalisis proses yang berjalan di atasnya. Dan jika prosesnya ditemukan mencurigakan, kita dapat menghentikan proses dengan menutup port. Nah, kesimpulan dari lab 2 yaitu pada lab menyamarkan Trojan menggunakan switch Crafter dan membuatnya tidak terdeteksi di berbagai program antivirus. Crafter adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyembunyikan virus, keylogger, atau alat RAT apapun dari antivirus agar tidak terdeteksi dan dihapus oleh antivirus. Dan tujuan dari percobaan ini adalah membuat kita belajar dan memahami cara menyandikan Trojan dan membuatnya tidak terdeteksi sebagian atau seluruhnya. Nah, untuk kesimpulan lab 12 yaitu CurrentPort adalah perangkat lunak pemantau jaringan yang menampilkan semua daftar saat membuka TCP, IP, dan UDP port pada komputer Local Printing Operation System. CurrentPort memungkinkan kita untuk menutup koneksi TCP yang tidak diinginkan, membunuh proses yang membuka port, dan menyimpan TCP, UDP port informasi. Sekian kesimpulan dari kedua lab kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sedikit motivasi dari kami yaitu optimis adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Terima kasih.